Halo, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas mengenai peruntungan zodiak Pisces untuk aspek asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan di bulan Juli 2021. Dan perlu kamu ketahui juga bahwa hasil reading ini nanti bisa saja resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke? Oke, kalau begitu kita langsung saja di sini cek. Untuk yang pertama dari segi aspek asmara dulu ya untuk Pisces. Bulan Juli 2021 di sini bagi yang masih jomblo ini ada Knight of Cup dan di bawahnya juga sama Knight of Cup, dua-duanya Knight of Cup. Artinya adalah di sini ada beberapa yang juga senang sama kamu atau kamu tertarik kepada orang. Tapi di sini tertarik yang bisa dibilang dalam taraf bisa dikontrol. Kamu juga paham dan maklum seperti itu. Jadi masalah membuka hati ya balik lagi sih ke kamu. Keputusannya di kamu. Intinya di situ. Kalau kamu mau membuka diri ya sudah, silahkan. Kalau kamu mau fokus ke hal yang lain juga nggak apa-apa. Jadi ikuti kata hati kamu. Maunya apa dan bagaimana? Ya, itu untuk Pisces. Bagi kalian yang masih jomblo, wow. Karena kamu tahu apa yang kamu mau dan ingin kamu lakukan, ya. Lalu berikutnya di sini bagi kalian yang sudah berpasangan, di sini ada kartu Two of Pentacles dan Queen of Swords, di mana Queen of Swords ya. Oke, bagi kalian yang sudah berpasangan, di sini entah kenapa saya merasakan kayak ada emosi yang meluap seperti ombak seperti itu. Namun di sini tetap kamu harus mengontrol emosi dan pikiran kamu. Bukan berarti ditahan, dipres, didiamkan. Enggak, bukan seperti itu. Tapi sekarang coba amati dulu dari cara kamu merespons sebuah hal antara hubungan kamu dengan pasangan kamu. Maaf, ini kalau saya ngomong agak pelan karena saya juga mencoba untuk menyampaikan visual-visual yang saya dapat. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, lebih ke arah kendalikan dan perhatikan ucapan dan tindakan apa yang ingin kamu lakukan terhadap pasangan kamu. Jangan dipendam terus-terusan karena di sini efeknya takutnya nanti menjadi bom waktu untuk diri kamu sendiri. Bahaya kalau dipendam terus-terusan. Wahai Pisces ya. Jadi sebaiknya ungkapkan tapi tetap ucapkan secara perlahan-lahan. Yang nggak perlu kamu ucapin seperti itu. Jadi belajar untuk to the point. Katakan secara efisien dan tidak bertele-tele. Lebih ke arah situ untuk Pisces di sini. Ya, dan lihat situasi dan kondisinya juga. Itu yang saya dapat di sini. Karena di sini saya lihat entah kenapa saya juga ngelihat ada burung hantunya sih di sini. Jadi ketika emosi kamu sedang tidak stabil, pastikan juga kamu harus imbangi dengan logika. Jangan sampai kamu benar-benar dikuasai oleh emosi sepenuhnya. Jadi harus diimbangi ya logika sama emosinya. Ini yang saya rasakan di sini. Seperti itu. Karena burung hantu itu yang di sini gambarnya ada di sini kecil, mungkin di kalian tidak terlihat ya atau kelihatan. Jadi burung hantu itu adalah arti dari ilmu pengetahuan. Seperti itu. Jadi pastikan jangan terburu-buru juga salah satunya. Ya, itu untuk yang sudah berpasangan atau berkeluarga. Sorry, maksudnya tadi tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, ya. Tapi juga jangan terlalu memendam perasaan, tidak baik. Intinya malah jadi bom waktu ya, ini takutnya. Jadi harus seimbang.
Makanya ada kartu Two of Pentacles. Oke, berikutnya nih buat Pisces. Bagi kalian yang sedang mencari pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan atau yang sedang ingin membangun usaha sendiri, di sini memang perjuangan kamu ini sangat luar biasa dan pantang menyerah. Ini energi yang saya dapatkan. Kamu memang benar-benar butuh dan ingin sedang mencari pekerjaan. Dan di sini hati-hati. Ada beberapa atau orang yang di sekitar kamu ini mencoba untuk memanfaatkan kamu. Oleh karena itu kamu juga perlu belajar melihat lingkungan kamu juga, apakah itu sehat atau tidak. Dan perhatikan juga lingkungan tempat kerja yang sedang kamu tuju atau incar. Apabila kamu menerima tawaran atau interview, perhatikan dulu backgroundnya ya, background atau informasi perusahaan yang ingin kamu coba masuki. Jadi jangan jangan masuk perusahaan abal-abalan deh, seperti itu arahnya ya. Lalu berikutnya, bagi kalian yang mendapatkan tawaran usaha dari sekeliling kamu, hati-hati. Beberapa ada yang cuma omong doang atau memanfaatkan, namun ada juga kok yang serius. Atau malah justru di sini entah kenapa saya juga merasakan ada kayak energi atau visual pertengkaran antara kamu dengan teman kamu. Jadi hati-hati dalam berkomunikasi ketika ada penawaran pekerjaan atau penawaran membangun usaha bersama di sini. Seperti ada perbedaan pendapat, entah bisa dari orang yang menawarkan atau antara kamu dengan keluarga kamu atau kamu dengan pasangan kamu di sini. Jadi sebaiknya bukan didiamkan saja, tapi yang tadi, yang sama seperti asmara tadi, jangan dipendam terus-terusan. Ada kalanya kamu perlu mengungkapkan apa yang ada di pikiran kamu. Jika kamu membiarkan ini terus, tidak mengungkapkan apa pendapat kamu, yang ada takutnya jadi bom waktu. Itu yang saya lihat di sini ya. Lalu berikutnya, untuk bagi kalian yang sudah bekerja, untuk Pisces, wow Pisces di bulan Juli ini, jujur aja kamu tuh udah kerja di tempat yang sekarang dan sepertinya kamu ada usaha yang lain, terus kamu juga ada tawaran di tempat yang lain lagi. Jadi kayak bisa dibilang nih, bulan Juli ini Pisces ini tuh lagi kayak banyak pintu rezeki yang kebuka untuk kamu dalam satu waktu. Itu yang saya rasakan, padahal kamu udah kerja, udah ada rezeki sendiri tetap. Jadi saya kayak ngerasa, oh my god Pisces, jadi kayak oh god, ini rezeki yang memang sudah hak yang perlu kamu dapatkan. Sampai saya pas baca ini, energi di kepala saya tuh kayak adem banget, dan visual yang saya dapatkan tuh kayak oh my god, Pisces bulan Juli 2021 banyak rezeki yang mau datang. Apapun itu pintu rezeki dari pekerjaan apapun itu. Jadi sebaiknya aku terima atau enggak, ikuti intuisi kamu. Pisces, intuisi kamu itu sudah tajam. Pisces itu intuisinya paling tajam di antara 12 zodiak yang lainnya. Seperti itu. Jadi jangan ragu. Jika kamu sudah kayak merasa kayak oke, ambil. Oh my god. Soalnya kenapa? Di sini ada energi perubahan drastis dan sangat positif yang akan datang ke kehidupan kamu. Beberapa ada yang jabatannya juga naik, atau job desk-nya makin banyak karena bos kamu makin percaya, karena kamu mampu, atau kamu juga mendapatkan makin banyak pelanggan, atau kamu juga tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan yang di luar dugaan kamu, dan bahkan kamu juga menemukan banyak bakat yang kamu tidak duga di sini. Walaupun kamu tidak yakin nih ke depannya tuh bakal gimana ya, sukses apa enggak ya, tapi di sini perubahannya positif. Ini kepala saya saja merasakan kayak ada energi positif tuh kayak nggak ada habisnya gitu loh. Ini untuk Pisces, energi yang saya rasain kayak oh my god, nggak pernah saya ngerasain yang energi terus-terusan kayak gini soalnya.
dan positif, enak di kepala soalnya. Oke, berikutnya di sini untuk keuangan. Di sini keuangan juga lagi bagus. Wahai Pisces, di bulan Juli sepertinya kamu di tahun atau di bulan-bulan sebelumnya ini banyak sekali perjuangan, uang ludes, uang sedikit, uang habis. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena di bulan Juli ini nanti keuangan kamu semakin stabil. Dan kamu juga tahu kemana harus mengeluarkan uang dan tidak boros. Dan kamu pun juga jadi lebih bisa mengontrol keuangan kamu untuk banyak hal, untuk masa depan yang menjadi lebih baik, untuk investasi, untuk membeli apa, yang membeli rumah lah contohnya, atau untuk pasangan, untuk keluarga. Jadi semua hal yang kayak terpenuhi, semua utang juga banyak yang terbayar. Di sini kamu juga kayak banyak lagi pintu rezeki yang kebuka, karena di sini saya lihat Edge of Wands-nya tuh kayak pohon yang tadinya itu kering tapi sekarang mulai banyak tumbuh tunas baru, pintu rezeki baru. Sama seperti yang tadi saya bilang bagi kalian yang sudah bekerja. Sebenarnya yang di sini bagi yang belum bekerja ini banyak tawaran. Cuman di sini kamu harus ekstra hati-hati karena banyak juga yang memanfaatkan seperti itu. Dan itu memang pelajaran bagi kalian yang masih mencari pekerjaan atau sedang membangun usaha. Tapi yang sudah bekerja ya ini makin banyak lagi. Jadi kalian semuanya harus semangat ya. Dan oke, itu untuk pekerjaan dan keuangan. Lalu berikutnya di sini untuk kesehatan. Untuk kesehatan di sini kamu lebih perhatikan diri kamu untuk semuanya. Contohnya dari segi kulit, pola tidur, pola makan, semuanya sama seperti ketika orang tua merawat anaknya. Seperti apa? Jadi rawatlah tubuh kamu sama seperti merawat anak kamu, seperti itu. Jadi kayak cintailah diri kamu dan self love di sini. Itu yang saya rasakan di sini lebih ke arah self love dan perhatikan pola makan, tidur, istirahat. Sama sih seperti yang lainnya secara general. Cuman di sini yang lebih kuat adalah self care. Kamu mau melakukan apa? Kamu tidak yakin harus mulai dari mana? Di sini kamu tidak perlu khawatir. Sebetulnya di sekitar kamu banyak kok yang bisa membantu kamu, memberikan saran atau tips kesehatan yang bagus untuk diri kamu. Atau malah di sini kamu bisa cari referensi di internet. Karena di sini intuisi kamu itu kencang, wahai Pisces. Kamu tahu mana yang terbaik untuk kamu sebetulnya, tapi terkadang tidak yakin atau ragu. Lalu berikutnya saran dari semesta untuk kalian adalah ada red, forgive, dimana maafkan apa yang terjadi yang sudah di masa lalu. Di sini saya lihat masih ada beberapa di antara kalian yang memiliki dendam, kesal, amarah dengan orang atau kelompok tertentu. Dan ini memang sudah mendarah daging, warnanya merah. Nah, di sini proses healingnya ini memang butuh waktu dan takes time. Untuk rilis di sini banyak caranya. Salah satunya yang saya lakukan adalah dengan meditasi, releasing. Saya biasanya ikut meditasi di kelas yang di IG itu dia pakai teknik sadhana. Itu sangat terbantu saya. Dan sekarang juga mulai lebih bisa menerima apa yang terjadi di masa lalu, terjadi apapun itu. Jadi istilahnya lebih ke arah meditasi healing dan cleansing, release dari rasa dendam atau amarah atau stres yang kalian miliki yang selama ini sudah terpendam. Ini waktunya untuk kamu melepaskan yang terpendam ini biar keluar. Dan ubah energi itu menjadi kalori biar keluar ke dalam tubuh, seperti itu. Jika kamu tertarik untuk mempelajari ikut sesi meditasinya atau apa, kalian bisa hubungi saya ke WhatsApp. Nanti saya kasih tahu IG-nya, kelas apa yang biasanya saya suka ikuti, seperti itu ya. Itu untuk yang saran pertama. Lalu saran kedua di sini juga ada dragons, slay them all. Artinya adalah dari pengalaman rasa sakit apapun itu yang
luar biasa di masa lalu, jadikan itu pelajaran untuk kamu berkembang dan untuk kamu menjadi lebih berani dan percaya diri walaupun kamu tidak tahu di kedepannya itu seperti apa dan bagaimana. Seperti ini kan istilah kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam, tapi kamu tetap maju walaupun kamu harus sampai pincang, harus sampai terluka, harus sampai tapi intinya maju terus, pantang mundur ya. Jadi percaya diri bahwa diri kamu itu punya kemampuan yang sangat luar biasa untuk Pisces. Lalu berikutnya di sini juga ada feeling. You can always rewrite the story. Jika kamu merasa ini tidak cukup atau merasa gagal atau apa, bukan berarti itu kamu akan memulai dari nol lagi chapternya. Enggak, kamu tidak perlu memulai dari chapter 0 lagi. Setiap ada kegagalan itu pastinya akan ada pelajaran bisa kamu terima dan bisa kamu review untuk berkembang. Setidaknya jika ada hal seperti itu, kamu mungkin nanti mulainya itu udah bukan di chapter 0 tapi di chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Ada namanya proses. Seperti itu. Hidup itu perlu berproses. Jika tidak berproses, bagaimana kita bisa menyikapi suatu hal dan berkembang sampai sejauh ini? Seperti itu ya. Lalu berikutnya di sini juga ada kartu saran di mana look for fairy. Di sini artinya adalah look for fairy adalah diri kamu itu nggak sendiri. Itu pesannya adalah kamu cobalah bertemu dengan orang yang baru, berkomunikasi, karena dengan bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang, banyak hal yang bisa kita pelajari dan kita petik dari kehidupan mereka juga. Dan banyak yang bisa kita pelajari. Oke? Itu yang saya lihat di sini untuk sarannya. Lalu berikutnya, saran dari semesta apa untuk Pisces? Ada journal. Jika kamu menginginkan melakukan sesuatu hal, mentargetkan apapun itu, cobalah mulai ditulis saat ini harapan dan impian kamu. Lalu nanti setengah tahun atau 1 tahun kemudian kamu baca lagi apa yang kamu tuliskan, impian kamu dan harapan kamu sudah berapa banyak yang tercapai. Percaya deh, pegang omongan saya, nanti kamu akan kaget sendiri dengan hasilnya. Karena tahu-tahu ternyata sudah banyak yang sudah kamu lakukan dan kamu capai. Dan itu menandakan bahwa kamu itu mampu, bisa. Yang penting ayolah coba dulu, seperti itu. Daripada kebanyakan overthinking, ujung-ujungnya nggak mulai. Atau nyaman, kebanyakan males, nggak bisa. Karena hidup itu harus berproses, paksa. Seperti itu. Lalu berikutnya di sini juga ada to be enlightened, seperti itu. Ini di sini artinya adalah jadi gini, saya dapat langsung kalimat atau pesan pas pegang ini kartu langsung tek. Itu yang keluar adalah ayolah jangan terlalu serius-serius. Jadi orang, kita juga harus ceria, have fun, terus bercanda juga, seperti itu loh. Atau carilah sesuatu yang membuat kamu menjadi happy, semangat. Karena dengan energi tersebut, energi positif itu bisa memberikan efek dampak yang bagus untuk diri kamu dan sekeliling kamu juga loh efeknya. Orang juga jadi ikut happy, orang juga jadi ikut healing, seperti itu. Itu untuk hasil reading zodiak Pisces ya di bulan Juli 2021. Semoga berguna. Terima kasih juga sudah mendengarkan video ini dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu, jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Dan saya mau izin pamit dulu ya. See you next time. Bye.